Model bisnis tersebut dapat dipahami dengan sangat baik melalui 9 blok bangunan dasar yang memperlihatkan cara berpikir tentang bagaimana sebuah perusahaan mendapatkan laba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Teknokrat dengan saya Angga Febrian. Pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan bagaimana konsep dari pemasaran digital yang dapat digunakan dalam bisnis kita saat ini. Baik itu bisnis yang dilakukan secara offline maupun online atau penggabungan keduanya, tetap harus memiliki model bisnis yang baik. Karena menurut Garcia 2016, model bisnis sangat penting untuk memahami keunggulan kompetitif dan pertumbuhan berkelanjutan dari sebuah perusahaan. Salah satu model bisnis yang dapat kita pelajari adalah bisnis model kanvas. Maka, pada video kali ini saya akan membahas tentang apa itu bisnis model kanvas. Tujuan dari materi kali ini, kalian akan mengetahui dan memahami tentang apa itu bisnis model kanvas, dimensi apa saja yang terdapat di dalam bisnis model kanvas tersebut, lalu penerapan bisnis model kanvas dalam suatu bisnis. Mengutip dari bukunya Alexander Osterwalder 2017 mengenai bisnis model kanvas, sebuah model bisnis akan menggambarkan dasar pemikiran tentang bagaimana organisasi menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai. Sehingga kita memerlukan sebuah konsep model bisnis yang dapat dipahami oleh semua orang. Dan konsep ini harus sederhana, relevan, dan secara intuitif dapat dipahami. Model bisnis tersebut dapat dipahami dengan sangat baik melalui 9 blok bangunan dasar yang memperlihatkan cara berpikir tentang bagaimana sebuah perusahaan mendapatkan laba. Ke-9 blok tersebut mencakup 4 bidang utama dalam suatu model bisnis, yaitu adanya pelanggan, adanya penawaran, adanya infrastruktur, dan adanya finansial. Jadi, model bisnis ibarat blueprint sebuah strategi yang diterapkan melalui struktur organisasi, proses, dan sistem. Jadi, apa saja ke-9 blok tersebut? Yang pertama adalah customer segment atau yang disebut dengan segmen pelanggan, yang menggambarkan sekelompok orang atau organisasi berbeda yang ingin dijangkau atau dilayani oleh perusahaan. Kita dapat mengelompokkan segmen berdasarkan usia, jenis kelamin, wilayah, ketertarikan, dan apapun itu yang membedakan satu orang dengan yang lainnya. Suatu organisasi bisnis harus memutuskan segmen mana yang akan dilayani dan mana yang akan diabaikan. Setelah itu, barulah organisasi tersebut dapat merancang model bisnis dengan sangat hati-hati dan dengan pemahaman yang tepat mengenai kebutuhan spesifik pelanggan. Walaupun dalam beberapa pernyataan dari beberapa perusahaan yang produknya menyasar semua segmen, menurut saya itu kurang tepat. Karena jarang sekali, bahkan mungkin tidak ada perusahaan yang benar-benar menyasar semua segmen konsumen yang ada di Indonesia. Seperti contoh, dalam dunia otomotif, khususnya mobil, kita pasti tahu perusahaan Astra International. Mereka mempunyai beberapa perusahaan mobil di Indonesia seperti Toyota, Daihatsu, dan Isuzu. Walaupun produk yang dijualnya sama, namun sebenarnya mereka memiliki segmen yang berbeda. Toyota dengan produk low price-nya sampai high price. Daihatsu menyediakan mobil dari low price sampai middle. Dan Isuzu fokus pada mobil niaga, seperti truknya. Belajar dari perusahaan besar tersebut, kita harus benar-benar mampu mengelompokkan segmen mana yang tepat di bisnis kita, sehingga kita dapat fokus dalam menyasar segmen tersebut. Misalnya, saya penjual bahan kebaya dan konsumen saya adalah, yang pertama adalah perempuan pastinya, umur 18 sampai 45 tahun, dan ketertarikannya yaitu dengan kebaya pernikahan. Yang uniknya adalah ketertarikan tersebut dapat kita pelajari dari media sosial, dan insya Allah akan kita bahas di video selanjutnya bagaimana melihat ketertarikan di media sosial. Jadi mulai dari sekarang, walaupun mungkin kalian belum memulai bisnisnya,
tapi kalian harus bisa petakan siapa konsumen dari ide bisnis kalian itu. Dimensi dari bisnis model Canvas yang kedua adalah value proposition atau proposisi nilai. Proposisi nilai adalah alasan yang membuat pelanggan beralih dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Proposisi nilai dapat memecahkan masalah dengan pelanggan atau memuaskan kebutuhan pelanggan. Setiap proposisi nilai berisi gabungan produk tertentu yang melayani kebutuhan segmen pelanggan. Dalam hal ini, proposisi nilai merupakan kesatuan manfaat yang ditawarkan perusahaan kepada pelanggan. Lalu, mungkin ada beberapa pertanyaan, seperti nilai apakah yang bisa kita berikan kepada pelanggan? Di antara masalah pelanggan, manakah yang bisa kita bantu untuk kita selesaikan? Kebutuhan pelanggan manakah yang kita penuhi? Jadi yang dimaksud di sini adalah adanya namanya nilai, itu bukan masalah harga. Tapi nilai adalah suatu manfaat yang dapat diberikan oleh perusahaan ke konsumen. Itu yang disebut dengan nilai. Saya berikan beberapa contoh masalah yang bisa diatasi. Yang pertama tentang menyelesaikan masalah pekerjaan. Nilai dapat diciptakan karena membantu pelanggan menyelesaikan pekerjaannya. Contohnya, perusahaan ekspedisi seperti JNE, JNT, dan Tiki memberikan pelayanan untuk menjemput paket kiriman pelanggan ke rumah masing-masing tanpa biaya dan minimal kuantiti pengiriman. Hal tersebut sangat membantu bagi pengiriman barang yang memiliki masalah tentang repotnya jika kalau penjualnya itu harus ke loket, atau ketika saya ingin kirim barang saya harus pergi ke loket, mungkin memakan waktu yang lama. Mereka menggunakan program tersebut untuk antar paket dan jemput paket. Itu yang dilakukan oleh pihak ekspedisi, JNE, JNT, Tiki, ataupun Pos. Contoh yang kedua adalah tentang harga. Menawarkan nilai yang sama pada harga yang lebih rendah sering dilakukan untuk memuaskan kebutuhan segmen pelanggan yang sensitif terhadap harga. Seperti salah satu maskapai penerbangan, AirAsia. Mereka mempunyai tagline, "Now everyone can fly." Mereka ingin memberitahukan ke semua masyarakat bahwa naik pesawat saat ini bisa dinikmati siapa saja karena harganya sangat terjangkau. Bisa dikatakan mungkin hampir sama dengan konsumen naik transportasi bisnis. Jadi sebuah pilihan yang dilakukan oleh maskapai penerbangan, jadi siapapun sekarang bisa mau naik pesawat. Jadi jangan lagi berpikir, oh naik pesawat tuh hanya orang level atas ataupun harganya mahal. Itu dilakukan oleh AirAsia untuk bagaimana menciptakan sebuah nilai di masyarakat. Kita lanjut, dimensi yang ketiga dari bisnis model Canvas adalah channel atau saluran yang menggambarkan bagaimana sebuah perusahaan berkomunikasi dengan segmen pelanggannya dan menjangkau mereka untuk memberikan proposisi nilai. Saluran komunikasi, distribusi, dan penjualan merupakan penghubung antara perusahaan dan pelanggan. Saluran menjalankan beberapa fungsi, yaitu meningkatkan kesadaran pelanggan atas produk perusahaan dan memberikan dukungan purna jual kepada pelanggan. Jenis-jenis saluran dapat dibedakan menjadi milik sendiri dan mitra. Milik sendiri seperti kita melakukan penjualan melalui website yang kita miliki dan tenaga penjual yang dilakukan di toko offline. Sedangkan milik mitra seperti kita dapat menjualkan produk kita melalui bantuan e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, dan lain-lain. Saat ini juga banyak yang memaksimalkan penjualannya melalui Facebook dan Instagram. Kita dapat melakukan penjualan di platform tersebut dan mencari reseller yang membantu menjualkan produk kita sehingga pasar kita menjadi sangat luas. Berbicara mengenai media sosial, saat ini hampir semua media sosial menyediakan fitur iklan berbayar yang dapat dimanfaatkan oleh pebisnis agar dapat menjangkau pasar yang lebih luas, seperti adanya Facebook Ads, Instagram Ads, TikTok Ads, YouTube Ads, dan masih banyak lagi platform media sosial lainnya. Siapa sih yang tidak punya media sosial saat ini? Apalagi generasi muda seperti kita. Hampir semuanya memiliki media sosial dan mereka merekam semua kegiatan kita yang ada di media sosial tersebut. Seperti contoh, misalnya kalian sering cari konten-konten tentang komputer. Pasti di beranda kalian muncul iklan yang berkaitan dengan komputer. Iklan tersebut muncul karena pihak pengelola media sosial merekam kegiatan kita. Setelah itu, pemasar dapat dengan mudah menarget segmen mereka berdasarkan ketertarikan pengguna di media sosial. Jadi, saat ini
kemampuan dalam mengelola iklan di media sosial merupakan suatu keahlian khusus yang harus dimiliki oleh pebisnis online. Semuanya bisa dipelajari, asalkan kita yang serius untuk belajar, mencari, dan mencobanya. Kita lanjut ke saluran yang keempat atau blok bangunan yang keempat adalah customer relationship. Hubungan pelanggan ini menggambarkan berbagai jenis hubungan yang dibangun perusahaan bersama segmen pelanggan yang lebih spesifik. Sebuah perusahaan harus menjelaskan jenis hubungan yang ingin dibangun bersama segmen pelanggan. Hubungan dapat bervariasi, mulai dari yang bersifat pribadi sampai yang otomatis. Seperti contoh, yang bersifat pribadi. Pernahkah kalian ditelepon oleh perusahaan setelah kalian melakukan pembelian produk di perusahaan tersebut? Mungkin ketika kalian servis kendaraan di bengkel atau dealer mana, Yamaha atau Honda, mereka menanyakan apa kendala yang ada setelah dilakukannya perawatan di bengkel tersebut. Atau contoh lainnya, ketika kalian masuk ke dalam swalayan, mereka melayani dengan baik dan menanyakan apa kebutuhan Anda. Itulah yang dilakukan oleh perusahaan dalam menjaga hubungan pelanggan. Terkadang konsumen itu melihat pelayanan yang diberikan oleh pemasar dibandingkan harga. Lalu, seperti apa contoh yang otomatis? Pernahkah kalian mendapatkan SMS atau WA dari perusahaan yang mengucapkan selamat ulang tahun kepada Anda pas tepat di waktu Anda ulang tahun? Apakah mereka melihat detail semua nama pelanggannya? Tentu tidak kan? Mereka menggunakan alat yang otomatis yang bisa diatur berdasarkan data pelanggan yang mereka miliki. Sebenarnya sangat sederhana, hanya ucapan selamat ulang tahun yang disampaikan. Tapi bagi beberapa orang mungkin hal tersebut sangat istimewa baginya. Bahkan ada perusahaan yang memberikan hadiah atau diskon khusus bagi pelanggan yang berulang tahun di hari itu. Kita dapat membedakan beberapa kategori hubungan pelanggan yang mungkin sudah ada dalam hubungan perusahaan dengan segmen pelanggan tertentu. Yang pertama adalah bantuan personal. Hubungan ini didasarkan pada interaksi antar manusia. Pelanggan dapat berkomunikasi dengan petugas pelayanan pelanggan untuk mendapatkan bantuan selama proses penjualan atau setelah pembelian selesai. Komunikasi ini dapat dilakukan dengan adanya call center, email, atau saluran lainnya. Jika di bisnis online retail, Anda bisa menanyakan ke konsumen apakah barang yang dikirim sudah sampai, walaupun sebenarnya bisa dicek dengan resi. Tapi perhatian tersebut yang dapat menjadi keunggulan tersendiri bagi usaha kita semuanya. Yang kedua, layanan otomatis. Hubungan jenis ini mencampurkan bentuk layanan mandiri yang lebih canggih dengan proses otomatis. Misalnya profil online, personal, memberi pelanggan akses menggunakan layanan sesuai yang diinginkan. Biasanya dilakukan ketika Anda sudah memiliki website sendiri dan platform digital lainnya yang dapat Anda kelola sesuai dengan kebutuhan. Contoh lainnya adalah layanan otomatis yang dapat mengenali pelanggan dan karakteristiknya. Ketika melakukan transaksi, kita bisa menawarkan produk lain yang sejenis atau yang berkaitan dengan produk yang dibeli. Anda membeli buku pemasaran. Mungkin setelah itu ada pemberitahuan mereka menawarkan buku lain yang relevan atau sampul buku untuk melindungi buku Anda. Kategori hubungan pelanggan yang ketiga adalah komunitas. Saat ini, perusahaan semakin banyak memanfaatkan komunitas pengguna agar lebih terlibat dengan pelanggan dan dapat memfasilitasi hubungan antar anggota komunitas. Seperti contoh, saya pernah bertanya dengan salah satu teman saya yang merupakan sales motor Harley Davidson. Bagaimana caranya Anda menjual motor dengan harga yang ratusan juta itu? Nah, beliau menjawab, mereka diminta untuk bergabung dalam setiap kegiatan pengendara motor Harley tersebut. Dan dealer memfasilitasinya ketika mereka touring, bisa dengan menyediakan mobil kesehatan dan mobil perbaikan ketika ada kerusakan di jalan. Contoh perusahaan Harley tersebut dapat kita contoh dan kita aplikasikan ke dalam bisnis yang masih muda tentunya. Mungkin bisa kita awalin dengan membuat sebuah komunitas kecil atau grup kecil yang ada di media sosial. Misalnya penjual hijab. Mungkin kita membuat konten YouTube atau Instagram mengenai hijab. Jadi tidak harus untuk menjual produk terus, tapi sampaikanlah sebuah nilai lebih bagi pelanggan di luar menjual produk tersebut. Dimensi dari bisnis model kanvas yang kelima adalah revenue stream atau arus pendapatan.
Arus pendapatan ini menggambarkan uang tunai yang dihasilkan oleh perusahaan dari masing-masing segmen pelanggan. Jadi pelanggan adalah inti dari model bisnis, sedangkan arus pendapatan adalah urat nadinya. Perusahaan harus bertanya kepada dirinya sendiri untuk nilai yang manakah masing-masing segmen pelanggan benar-benar bersedia membayar. Jika pertanyaan tersebut terjawab dengan tepat, perusahaan dapat menciptakan satu atau lebih arus pendapatan dari masing-masing pelanggan. Masing-masing arus pendapatan mungkin memiliki mekanisme penetapan harga yang berbeda-beda, seperti daftar harga yang tetap, penawaran, dan pelanggan, ketergantungan pasar, ketergantungan volume, dan manajemen hasil. Jadi ada dua jenis arus pendapatan yang ada dalam model bisnis. Yang pertama, pendapatan transaksi yang dihasilkan dari satu kali pembayaran pelanggan. Yang kedua, yaitu pendapatan berulang yang dihasilkan dari pembayaran berkelanjutan, baik untuk memberikan proposisi nilai kepada pelanggan maupun menyediakan dukungan pelanggan pasca pembelian. Seperti contoh ketika kalian membeli mobil atau motor, ya, pendapatan yang pertama adalah ketika kalian membeli mobil secara cash atau kredit. Nah, pendapatan perusahaan yang kedua adalah biaya servis yang didapatkan dari perusahaan. Kita lanjut dari dimensi bisnis model kanvas yang keenam adalah key resource atau sumber daya utama. Sumber daya utama menggambarkan aset-aset terpenting yang diperlukan agar sebuah model bisnis dapat berfungsi. Sumber daya ini memungkinkan perusahaan menciptakan dan menawarkan proposisi nilai, menjangkau pasar, mempertahankan hubungan dengan segmen pelanggan, dan memperoleh pendapatan. Kebutuhan sumber daya utama berbeda-beda sesuai jenis model bisnis. Sumber daya utama dapat berbentuk fisik, finansial, intelektual, atau manusia. Sumber daya utama juga dapat dimiliki atau disewa oleh perusahaan atau diperoleh dari mitra utama. Sumber daya utama dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, fisik. Kategori ini meliputi semua bentuk aset fisik seperti fasilitas, pabrik, bangunan, kendaraan, sistem, dan jaringan distribusi. Seperti perusahaan Amazon memiliki gudang dan infrastruktur logistik yang sangat besar dan memiliki kapasitas yang baik. Kedua adalah intelektual. Sumber daya intelektual seperti merek, paten, dan hak cipta. Yang ketiga adalah manusia. Setiap perusahaan memerlukan orang-orang yang menonjol dalam model bisnis tertentu. Sebagai contoh, sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan farmasi sangat bergantung pada kelompok ilmuwan yang berpengalaman dan jumlah tenaga penjualan yang besar dan terlatih. Jika pada bisnis kita yang baru mulai, mungkin seseorang content creator atau fotografer dan videografer menjadi sangat penting untuk kita maksimalkan. Kita harus bisa menyediakan konten yang baik agar konsumen tertarik dengan produk kita. Yang keempat adalah finansial. Beberapa model bisnis yang membutuhkan sumber daya finansial seperti uang tunai. Uang tunai tersebut dijadikan syarat agar operasional dapat berjalan dengan baik. Kita lanjut ke dimensi dari bisnis model kanvas yang ketujuh, yaitu key activities atau aktivitas kunci. Aktivitas kunci menggambarkan hal-hal terpenting yang harus dilakukan perusahaan agar model bisnisnya dapat bekerja. Setiap model bisnis membutuhkan sejumlah aktivitas kunci, yaitu tindakan-tindakan terpenting yang harus diambil perusahaan agar dapat beroperasi dengan sukses. Seperti halnya sumber daya utama, aktivitas kunci juga dipikirkan untuk menciptakan dan memberikan proposisi nilai, menjangkau pasar, dan mempertahankan hubungan pelanggan serta memperoleh pendapatan. Aktivitas kunci dikategorikan sebagai berikut. Pertama adalah produksi. Aktivitas ini terkait dengan perancangan, pembuatan, dan penyampaian produk dalam jumlah besar. Aktivitas ini biasa dilakukan di perusahaan pabrikan. Yang kedua adalah pemecahan masalah. Aktivitas kunci jenis ini terkait dengan penawaran solusi baru untuk masalah pelanggan individu, seperti kegiatan-kegiatan konsultan, rumah sakit, dan organisasi jasa lainnya. Model bisnis tersebut membutuhkan aktivitas seperti manajemen pengetahuan dan pelatihan yang berkelanjutan. Yang ketiga adalah model bisnis yang merancang dengan platform sebagai sumber daya utama yang didominasi oleh platform yang terkait dengan jaringan. Seperti contoh, perusahaan e-commerce, Shopee, Bukalapak, ataupun sejenisnya, mereka harus terus mengembangkan dan atau mempertahankan platformnya, yaitu dalam bentuk website.
Dimensi dari bisnis model kanvas yang ke-8 adalah key partnership atau kemitraan utama. Kemitraan utama menggambarkan jaringan pemasok dan mitra yang membuat model bisnis dapat bekerja. Perusahaan membentuk kemitraan dengan berbagai alasan, dan kemitraan menjadi landasan dari berbagai model bisnis. Perusahaan menciptakan aliansi untuk mengoptimalkan model bisnis, mengurangi resiko, atau memperoleh sumber daya mereka. Tidak logis bagi sebuah perusahaan memiliki semua sumber daya atau mengerjakan semua aktivitasnya sendiri. Maka dari itu, optimasi dan skala ekonomi kemitraan biasanya dibuat untuk mengurangi biaya, dan hal itu seringkali melibatkan pekerja outsource. Berdasarkan hal itu, kita bisa belajar dari cara perusahaan besar mengelola sumber dayanya dengan bekerja sama dengan mitra. Jangan sampai waktu, tenaga, uang yang kita habiskan untuk memikirkan salah satu bagian produksi kita yang justru malah membuat pekerjaan menjadi tidak efektif dan efisien. Dimensi bisnis model kanvas yang ke-9 atau yang terakhir adalah cost structure atau struktur biaya. Struktur biaya menggambarkan semua biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasikan model bisnis. Saluran ini menjelaskan biaya terpenting yang muncul ketika mengoperasikan model bisnis tertentu, menciptakan dan memberikan nilai, mempertahankan hubungan pelanggan, dan menghasilkan pendapatan yang menyebabkan timbulnya biaya. Mengelola biaya secara efisien akan membuat bisnis yang kita jalani menjadi lebih hemat dan bisa meminimalkan resiko kerugian. Hal ini juga dapat menentukan proposisi nilai yang tepat untuk pelanggan. Jadi, Anda dapat menggolongkan struktur biaya sesuai dengan kebutuhan pengeluaran perusahaan, mulai dari biaya investasi, biaya operasional, atau biaya tetap. Jadi, kesimpulannya adalah 9 saluran atau yang biasa disebut dengan blok bangunan model bisnis. Yang pertama adalah customer segment, value proposition, channel, customer relationship, revenue stream, key resource, key activities, key partnership, cost structure menjadi dasar bagi alat bantu yang sangat ringkas yang kita sebut dengan bisnis model kanvas. Jika kalian belum memiliki bisnis atau bisnis yang sudah berjalan, kalian bisa membuatnya yang disesuaikan dengan ke-9 dimensi dari bisnis model kanvas tersebut, agar kalian semakin paham bagaimana sebenarnya model bisnis Anda. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat buat kalian yang sedang menjalani bisnis dan sedang bermimpi menjadi seorang pebisnis besar. Saya Angga Febrian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya.